Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Paskah. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat merayakan Hari Raya Paskah. Umat beriman yang terkasih, pada hari ini, sampailah pada puncak perayaan kita, yaitu Pesta Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pesta Paskah yang merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Katolik dimanapun berada. Menantikan masa Paskah ini, kita telah melewati waktu rekoleksi yang begitu panjang. Pada masa-masa Prapaskah, yakni dari Rabu Abu, lalu dilewati dengan berpuasa selama 40 hari, sampai memasuki masa Pekan Suci, dan masuk pada hari atau Trihari Suci, yang mana diawali dengan menghayati masa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang rela mati untuk menebus dosa kita umat manusia, dan pada akhirnya sampailah kita pada pesta kebangkitannya. Syukur kepada Tuhan karena Ia telah melewati waktu yang cukup panjang. Syukur kepada Tuhan
Karena kita telah melewati waktu yang cukup panjang itu, semua berjalan dengan lancar. Umat beriman yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa kita masing-masing memiliki refleksi iman yang dalam akan sengsara dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak pengalaman pahit dalam hidup kita satukan dengan peristiwa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, lalu berpuncak pada kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, terlepas dari refleksi iman kita masing-masing, saya yakin dan percaya bahwa kita mempunyai niat untuk bangkit dari segala problema hidup kita yang kita alami bersama dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang mana kita rayakan pada hari ini. Melalui bacaan-bacaan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat kisah luar biasa, yakni kisah kebangkitan Tuhan, di mana dalam Injil tadi Maria Magdalena bersama dengan para murid Yesus yang pergi ke tempat Yesus dimakamkan atau dibaringkan. Suatu peristiwa yang luar biasa terjadi, di mana mereka tidak lagi melihat Yesus berbaring di sana. Mereka hanya menemukan kain kafan yang sudah kosong. Kain pelu yang terletak di dekat kain kafan sudah berada di tempat yang lain, yang mana dalam kondisi yang sudah tergulung. Ini tentu saja menjadi kebingungan bagi mereka, dan mereka mulai mempertanyakan apa yang telah terjadi. Maria Magdalena sendiri sempat mengira bahwa Yesus sudah diculik. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun mereka tidak memahami makna penuh dari apa yang telah terjadi pada saat itu, peristiwa-peristiwa ini memicu proses pemahaman dan kepercayaan yang lebih dalam. Ini merupakan salah satu dari berbagai kejadian yang mengarah pada kepercayaan bahwa Yesus telah bangkit, yang kemudian diperkuat oleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut, seperti penampakan Yesus kepada mereka atau para murid, dan interaksi langsung dengannya setelah kebangkitan. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa kebangkitan Yesus adalah inti dari iman kita. Ini bukan hanya sebuah peristiwa sejarah yang lalu, tetapi merupakan kenyataan yang mengubah hidup. Kebangkitan Yesus memberikan harapan akan kehidupan yang kekal. Kita pun mempunyai harapan untuk kelak akan bangkit bersamanya di surga. Kebangkitan Kristus sungguh memberikan kita harapan yang baru dari berbagai keterpurukan hidup kita. Keterpurukan seperti selama ini mungkin kita merasa jauh dari Tuhan, sehingga melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi pengampunan dosa dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Ini menawarkan harapan bagi orang-orang yang merasa bersalah,
atau merasa terpisah dari Allah, bahwa mereka dapat diterima kembali dan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada masa Paskah ini kita kembali melihat diri kita masing-masing. Sejauh manakah hubungan saya dengan Tuhan? Apakah selama ini dengan banyak kesibukan saya masih menyempatkan diri untuk menyapanya? Atau saya malah mengabaikan dan sengaja tidak peduli dengan Tuhan? Pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita untuk kembali bangkit dari segala keterpurukan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Berusahalah memberikan harapan kepada Yesus sebagai tumpuan hidup kita, harapan untuk bangkit menjalin hubungan mesra dengan Tuhan. Umat beriman yang terkasih, untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, kita dapat melihat bersama pesan dari bacaan kedua yang menarik untuk kita refleksikan bersama. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pesan ini mau menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini bukan atas dasar kemauan diri kita sendiri, melainkan berdasarkan kehendak dan kemauan Tuhan. Maksudnya bahwa perhatian segala sesuatu sesuai yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Banyak ajaran Yesus dalam kitab suci kita temukan. Salah satu ajaran yang terkenal yakni mengenai dua hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, semoga di hari kebangkitan ini kita dapat bangkit dari segala keterpurukan, terutama ketidakpedulian kita terhadap Tuhan. Kita harus berani bangkit untuk menjalani hubungan mesra dengannya. Tuhan senantiasa merindukan kita untuk kembali kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan hari ini. Semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang kekal, sebab Dialah Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.